goyang. Pintere kok nek goyang iku. Gak cuma cangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur ketemu maneh bare aku Cak Tomo. Topik monyong nang acara gak cuma cangkruan, gare cerdas berkualitas. Omong-omong tentang Surabaya, ngomong apa sing enak? Ngomong transportasi. Oh, berarti Umum. kapan Surabaya duwe transportasi sing enak? Ya iku masalahe. Gak Lancar. tau sing enak masalahe. Oh, iya. Delok numpak bemo ya Oke. kondisine koyo ngono ya toh. Bangku Kok panjang. sering numpak bemo? Lah ya apa sih? Bu bemo? Bangku panjang isi harus banyak 10 kadang. Lah lek awakku sakmene piye? Ya Ya kan? kan bangku tidur. Kan gak enak, aku ya kepingin transportasiku sing bebas macet. Bebas Secara macet. saiki dalan iku nang kono macet, nang kene macet. Bahkan pikiranku ya macet. Oh iya. Nek sumpama kepingin duwe transportasi lancar. Ya apa carane? Nang Surabaya ya numpak drone. Lancar. Mohon maaf, drone sak piro? Awakku sakmene. Ya iku layangan tumbruk. Aduh, kanca-kanca Jawa Timur saiki iki arep bahas kapan Surabaya punya transportasi umum layak bebas macet. Kabeh iso ngomong, winginane sampai ribut nang media, omong-omongan sampai apa tonggo separuh ngomong, iki bakalan ngentekno dhuwit 700 miliar. Akeh men. Iku tak tuku kono kerupuk iku lho gak sida apa-apa akhirnya gak dadi motor. Iki karena ada wacana seperti itu kapan Surabaya punya transportasi umum layak bebas macet, tak tekakno narasumber yang luar biasa. Beliau sing blakono iki Bapak Dr. Insinyur Dadang Supriyanto MT pemerhati transportasi dari Universitas Negeri Surabaya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cak Tomo. Ya luar biasa nanti Pak Dadang ini jelasno. Montor apa ukurannya kaya apa kadang-kadang macet pek rada pipi-pipi didik. Isine mek siji berarti. Isine mek siji. Yo, anu separuh ilang. Iso. Kayak film-film ngono. Nah, Pak Sonaji Ketua Organda Kota Surabaya. Selamat datang Pak Sonaji. Iya, selamat datang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh luar biasa. Dan di sana ada Pak Ali Mustofa, STMM Kasih Angkutan Jalan dan Penumpang di Sub Surabaya. Sudah datang apa belum? Oh masih belum, masih OTW. OTW ojo takok wae. Iki ono maneh Cak Baktiono sida teko apa gak iki? Cak Baktiono sik gurung teko, mungkin tasik rapat nang kantor DPR yo gak apa-apa. Tapi memang penting dulur kanca-kanca kabeh bahwa Surabaya iki banyak hal yang sebenarnya hilang. Duduk mek ngentekno dhuwit 700 miliar gawe sarana dan prasarana sekaligus kebutuhan-kebutuhan lapangan nanti montor-montore kaya apa. Tapi budaya numpak motor transportasi umum hilang. Wong-wong kadang-kadang gak iso ngomong mbek Males tonggo. oleh iyo. Ngomong mbek handphone dhewe-dhewe. bener. Kadang-kadang yo ngomong mbek kanca sing tepake kaya awak dhewe iki. Ojo pindah channel, ojo nang ndi tetep nang acara gak cuma cangkuran wae. Cerdas berkualitas. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandengan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu. Acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan. Nangis rek. Yo painter pinane gak numpak angkot. Lelah, bos. Melaku. Iya. Gak cuma cangkruan. tambah gayeng tambah asik. Iki ngenteni. Oke, ada Pak Mustafa di Zoom sudah bisa dihubungi. Bisa berhubungan secara langsung Pak Mustafa. Pak Mus. Selamat malam Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Cak Mus. Nah, yang nang kantor iki sampai standby apa-apa, mari ini engko langsung ngomong-ngomong ya Cak Mus. Iya Pak. Oke, saya setengah bapak setengah mbak. Oh ya ampun. Ya, karena dia ya mbak ngono, aku bingung kok kupingku sing ngendi iki. Saya ke Pak Mus dulu ini. Pak Mus. Pak Ali Mustafa. Iya Pak, siapa? Nah, ini kenapa ada wacana pemerintah Kota Surabaya mau bikin transportasi umum layak, gak cukup tah motor sing akeh iki. Nang Surabaya ketambahanku kalau seumpama itu wacananya atau memang perlu
banget apa tidak? Sama seperti apa? Monggo Cak Mus. Terima kasih Bapak. Selamat malam Pak Sunarji, Pak Dadan. Kami pemerintah Kota Surabaya saat ini memang menyiapkan transportasi Mustafa. umum. Terus? Dimulai pada tahun 2018 kita sudah menyediakan Surabaya Bis, kemudian di tahun-tahun berikutnya sehingga tahun ini kita sudah mempunyai 28 armada. Namun untuk melengkapi Surabaya Bis ini kita perlu namanya angkutan pengumpan. Angkutan pengumpan ini yang mengumpan dari perumahan-perumahan atau kawasan-kawasan permukiman untuk bisa diantar ke terangnya. Dalam hal ini adalah Surabaya Bis. Kenapa kita perlu angkutan umum tersebut? Supaya masyarakat ini bisa menikmati fasilitas angkutan dengan baik. Bisa bepergian dengan nyaman, aman, dan murah. Seperti itu. Dimulai dengan tahun ini, insya Allah kita ada peluncuran angkutan pengumpan, kemudian juga di akhir tahun kemarin kita ada peluncuran bis listrik, kemudian nanti di akhir tahun kita juga ada peluncuran by day service pemerintah Kota Surabaya, Pak. Dengan harapan terus Mas. Surabaya ini transportasinya lebih bagus sehingga masyarakat mau berpindah ke angkutan umum, Pak, seperti itu. Begitu, Bapak? Iya, ada beban 700 miliar yang mau sampean habiskan itu sebagai uang rakyat, ya duitku bisa nih sampean gitu aku wong kenjeran, aku ngecek ben bengi, Pak. Nek parkir iku kan nang Suramadu ngono sing kuning, sing abang ngono. Nah, ada 700 miliar. Itu penggunaannya untuk apa saja? Untuk pengumpan saja atau nanti fasilitas-fasilitas apa? Karena orang nyegat iki nang Surabaya bingung. Engko nang halte iki wis ilang halte. Lungguhane gak ono. Nah, kayak gitu apakah juga mobilnya atau sarana-prasarana untuk nunggu ngenteni sampai montore teko kadang-kadang sing dinteni malah bakul apa iku bakul rujak cingur apa. Monggo Mas Cali. Jadi anggaran itu Pak, itu anggaran total Pak. Termasuk untuk pengadaan sarananya baik itu bisnya maupun angkutan feedernya, kemudian untuk pembangunan halte. Kemudian nanti kita juga sedang melakukan kajian terkait dengan bis priority, Pak. Bagaimana di simpang-simpang nanti angkutan umum atau bis yang melintas di simpang menjadi prioritas jalan. Sehingga diharapkan bis yang ada di simpang ini bisa berjalan bebas hambatan, Pak. Oke. Sehingga headway-nya lebih bagus dan lebih cepat sampai. Karena memang di Surabaya ini belum mempunyai jalur khususnya, Pak. Makanya kita mensikapi dengan adanya bis priority itu, Pak. Dulu ada jalur, ya, Pak. Monggo. Ada jalur khusus untuk sepeda. Apa jalur khusus sepeda itu yang akan juga dipakai untuk jalur khusus bis? Nah, kemarin ada jalur khusus untuk naik sepeda. Karena ini sepeda ini wis entek kabeh, wong-wong kena sing numpak sepeda kena Covid, gak ono. Ya, jalur sepeda diganti jalur transportasi itu. Untuk jalur khusus memang kita masih melakukan kajian, Bapak, mengingat ruas jalan di Kota Surabaya hanya beberapa ruas saja yang mempunyai lebih dari 3 lajur, Pak, seperti itu. Oke. Jika nanti ada jalur khusus, maka dikhawatirkan akan mengurangi kapasitas jalan. Oke. Makanya secara bertahap kami mengembangkan dulu namanya bis priority ini, Pak. Supaya angkutan ini pada saat di simpang lampu merah ini bisa diprioritaskan kendaraannya. Jadi misalkan ada Surabaya Bis atau feeder yang ada di simpang, maka mungkin secara otomatis nanti trafiknya akan berubah menjadi hijau, Pak. Oke. Seperti itu. Oke. Begitu, Bapak. Saya langsung naik pengamat itu kudu detail, tapi aku langsung organda. Bagaimana nasibnya supir angkot Len F, Len E, Len O, sing ono nang kampungku daerah Bulak Banteng kayak gitu. Apakah mereka masih juga menjadi pengumpan atau organda juga diikutkan untuk mapping kebutuhan atau juga mungkin organda yang suruh mengadakan pengadaan motornya? Monggo.
Terima kasih. Hmm. Jadi adanya program untuk mengadakan angkutan feeder ini bagi kami sebagai warga Surabaya sangat berterima kasih dan gembira. Tetapi sebagai pengurus atau ketua DPC Organda, kami akan mempertanyakan beberapa hal. Iya. Pertama, Aku takut nang sampean kok malah sampean takut nang sopo? kepada Pak Ali, Pak. Oh, iya. Kepada Pak Ali tadi yang sudah menyampaikan. Jadi pertanyaan saya adalah apakah rute daripada bus feeder ini, feeder apa LRT ya? Ya pengumpan Ya, lah. angkutan penumpang ini sudah ada jalurnya apa tidak? Oke. Karena yang sangat penting itu dan itu sangat prioritas itu harus adalah jalurnya. Kalau jalur itu tidak jelas, anggota kami itu selalu bertanya mau berjalan di rute mana. Oke. Sehingga kami sampai saat ini mereka resah. Oke. Berarti sampean nggak pernah dijak ngomong Pemkot? Nah, untuk Enggak jalurnya detail tidak. aja. Enggak, aku pernah nggak sampean diajak ngomong sama Pemkot? Kalau diajak ngomong masalah teknis perekrutan supir, oke. Oh, Tetapi kalau iya, hal-hal jalur masih belum. iya untuk jalur ini belum. Karena apa? Karena teman-teman yang tempo hari diajak sosialisasi atau diajak rembukan itu masalah bis listrik gitu ya. Bis listrik yang Bisnya akan berapa jumlahnya bis listrik itu? bis listrik itu ada 34. 34, tapi sebenarnya 34. supirnya sampean masih banyak yang nganggur. Ya, Oh iya, tahan engkono. Berarti Iya, iki oke. mek dijak ngomong tapi kadang-kadang yo nampung tenaga mek didik sampean. Iya. Nah, nanti ben iku Pak Dadang iki sing jelasno iki lho sebenarnya yang harus dibutuhkan bahwa kebutuhannya seperti ini. Saya tanya nanti ke Pak Dadang mungkin bagaimana seharusnya Pemkot. Nanti ya Pak Dadang kita jawab. Iya. Ojo pindah channel, ojo nang dindi, ojo kelumpuran nang perapatan. Engko sopir-sopir padha mendem kabeh. Yo tetep nang acara gak cuma jangkruan yo. You always felt dalam peringati sekuat-kuat hati. Bosanku mung siji sing hati-hati. Bisa aku mun mandeg esuk tekan santai. Acarane jangkruan opo Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng tambah asik. Nah, saiki langsung Pak Sonaji masih ada pertanyaan yang sebenarnya dari Pak Sonaji gak pernah dijak ngomong. Montore iku kaya apa? Isine wong piro, jalure nang ndi belum pernah diajak ngomong. kalau itu sudah, Pak. Oh, jalurnya kemana Iya. saja? Katanya sampai jalurnya masih Iya, belum. jalurnya yang belum. Masih belum. Iya, Ya, berarti masih belum. Saya ke Pak Dadang nih, karena Pak Dadang, harusnya seperti apa? Mereka ada kebutuhan untuk menghabiskan 700 miliar. Tapi di tengah kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya kajian-kajiannya apa sudah sampai dengan standar SOP-nya secara ilmu pengetahuan menurut Pak Dadang. Baik, terima kasih Cak Pomo. Selamat malam para pemirsa CTV yang berbahagia. Jadi pertama saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Ali Mustafa tadi. Saya apresiasi terhadap pemerintah Kota Surabaya, satu. Karena sebagai unsur pemerintah, dia punya kewajiban untuk menyelenggarakan angkutan umum perkotaan dalam upaya untuk memfasilitasi masyarakat kaitannya dengan mobilitas, ya. Dengan pertama adalah selamat, aman, nyaman, terjangkau. Ya. Nah, ini sebetulnya ada kalimat selamat ini sebetulnya ada unsur tentang sarpras, prasarana yang dibangun yang tadi dikatakan Cak Pomo 700 miliar tadi. Iya. Itu adalah menempatkan ada unsur-unsur prasarana termasuk halte, termasuk subterminal yang berkeselamatan. Artinya menurunkan dan menaikkan penumpang tidak pada sembarang tempat. Oke, Satu. Kemudian aman dalam artian bahwa angkutan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah ini harus menjamin keamanan para penumpangnya. Bebas dari penjambretan, bebas dari macam-macam. Iya. Kemudian nyaman. Nyaman dalam artian bahwa pemerintah harus menjamin kenyamanan pada angkutan umum itu.
Jadi artinya supaya ada unsur kepeminatan pada angkutan umum itu terus. Jadi tidak tadi disampaikan Cak Pomo tadi naik angkutan umum kok enggak pati bener gitu ya. Iya. Kemudian terjangkau artinya bahwa keterjangkauan ini tadi disampaikan karena ada unsur pembangunan feeder yang menghasilkan 700 miliar. Iya. Nah, ini kalau kita merujuk kepada aturan Undang-Undang 22 tahun 2009 pasal 158 bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan angkutan umum itu dengan ketersediaan adalah sarana. Sarana itu harus berbasiskan pada angkutan yang kapasitasnya besar. Oke. Kemudian yang kedua harus ada pada lajur khusus. Tadi karena lajur khususnya untuk semua lane itu belum bisa diselenggarakan oleh Pak Ali Mustafa, hanya ada bus prioritis. Ya, sementara mungkin ini bertahap, Cak. Bertahap dalam artian ini enggak semua ujuk-ujuk semuanya harus semua clear itu ya. Harus bertahap seiring dengan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian yang namanya angkutan massal tadi yang berada pada koridor utama, kita ngomong utama dulu ya. Tidak boleh ada angkutan yang berhimpitan. Artinya berhimpitan itu bahwa angkutan lane yang binaannya Pak Sonaji itu harus dilakukan upaya rerouting ke daerah-daerah yang tadi pemerintah sudah membuat suatu feeder. Pertama sekarang feedernya adalah yang keempat tadi ya, yang keempat ini harus tersedia feeder. Nah, kita berbicara feeder ini bahwa feeder ini adalah angkutan pengumpan. Jadi pada kawasan pendukung itu dan kawasan pendukung ke kawasan perumahan. Itu ada feedernya. Nah, feeder yang digagas oleh pemerintah pusat ini adalah bus kecil. Berarti ada pada kawasan pendukung ke kawasan utama. Nah, kawasan yang pendukung ke kawasan perumahan ini adalah lane-lane-nya miliknya binaannya Pak Sonaji itu harus diarahkan kepada perumahan-perumahan yang belum dilayani oleh jaringan trayek angkutan umum. Boleh dibilang adalah area yang belum dilayani angkutan umum blank spot. Jadi dengan harapan orang bertransportasi dari keluar rumah sampai tujuan itu sudah ada sarana yang menjemput. Begitu. Intinya seperti itu. Untuk rerouting itu tadi, apakah mereka sendiri atau nunggu aturan-aturan itu ada, pelaksanaannya bebarengan ketika mobil pengumpan itu sudah ada atau sekarang sudah harusnya disiapkan? Ya, ini sebetulnya harusnya kita duduk bareng. Pertama dengan binaannya Pak Sonaji, semua pengusaha-pengusaha angkutan lane kita diajak ngomong. Jadi bukan berarti kita dengan adanya feeder yang dilayani oleh bus tadi, ini tadi kan ada dua cara ya, mungkin bisa juga merger, angkutan lane-lane yang beroperasi di kawasan tadi, ada kawasan pendukung tadi itu diajak merger boleh, atau mungkin yang tidak bisa di merger itu, sebagian itu di rerouting ke daerah-daerah yang belum ada angkutan umum. Nah ini diperlukan suatu wadah untuk koordinasi bersama-sama antara stakeholder dari pelaku transportasi, kemudian diajak dulu bareng kita ngomong. Jadi tidak ada yang namanya dusta di antara kita, jadi semuanya harus clear. Jadi tidak ada demo-demoan dan sebagainya. Semuanya harus dibicarakan secara transparan. Saya yakin pemerintah Kota Surabaya dengan inisiatif ini saya yakin bisa sukses untuk mewujudkan angkutan massal sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ali Mustafa tadi. Tetapi ini harus bertahap, Cak. Harus bertahap memang. Tidak bisa gegabah semua langsung bisa selesai, itu tidak bisa. Terima kasih, Cak. Ya, masih saja. Saya ke Pak Sonaji. Pak Sonaji, hitung-hitung saja nih, ini kan masih tahap sosialisasi. Ini pelaksanaannya tanggal piro, kapan piro, pelaksanaannya paling sampean mek dijak piro wong sing nganggur, ngono iku. Nah, urusan itu sampai diajak enggak membicarakan, katanya tadi duduk bersama ojo mek ngomong mek mangan, tapi merumuskan yang lebih bagus itu piye masukane teko organda iku. Perlu saya luruskan dulu yang disampaikan oleh Pak Dadang. Pak Dadang. Pak Dadang, Pak Dadang. Jadi menyampaikan feeder itu seperti angkutan bus itu ya. Jadi
feeder ini adalah angkutan yang lebih kecil seperti Toyota Hiace Oke. atau Grand Max. Jadi jumlahnya Kecil lah, cilik kecil lah. ya, Isi kecil. piro berarti? Songo. Isinya 12 ya. 12, Bisa 12, 12. Iya, 12 ya. Sampai 15 ya. Jadi Makso nih 15 itu. enggak cukup itu. Oh, Pak. cukup ya. Cukup. Karena itu ada Grand Max, ada Hiace. Hiace, ya. Jadi kalau Hiace itu lebih besar itu. Oke, oke, oke. Nah, dari situ yang diambil rutenya itu adalah land itu ya. Rutenya land yang diambil. Maka karena rutenya land yang diambil, maka ini saya sepakat harus duduk bareng itu. Harus duduk bareng apa solusinya. Solusi buat sampean. Ya, buat anggota kami, Pak. Ya, Kalau ya, bukan untuk saya, jadi anggota Maksudnya kami. anggota organ. Iya, Terus, anggota terus kami. lagi. Agar apa? Agar para pengemudi itu tidak tidak grundel ya. Ya, Ini ada apa-apa, belum ada sosialisasi, belum duduk bareng, belum apa. langsung ditutup. Langsung sudah mau keluar 57 Unit. unit feeder itu. Seperti yang ada di medsos Iya, itu iya, yang iya. disampaikan Pak Tunjung itu kan 57 unit itu kan. Nah, dan perlu dipahami bahwa di Surabaya itu ini kan feeder ini sebagai angkutan pengumpan kepada angkutan massal. Ya, ke bis ya. Iya, ke bis. Kita ini sudah punya 3 itu ya. Jadi satu itu adalah bis Surabaya Bis itu ya. Kemudian yang kedua ini ada bis Semanggi itu ya. Yang rutenya Kejawen sampai Lontar itu ya. Iya. Sampai Lontar itu. Kemudian ini sudah ada lagi bis listrik yang rutenya dari Bungurasi ke Kenpak itu. Iya. Nah, ada pertanyaan dari kami gitu ya. Apakah feeder ini ingin mengumpan hanya kepada bis Surabaya atau kepada bis listrik atau kepada bis Semanggi itu ya. Jadi karena tadi menyebutkan Pak Ali itu hanya untuk mengumpan kepada bis Surabaya saja. Kalau bis Surabaya itu kan rutenya masih 2 sekarang ini. Dari Bungurasi ke Perak. Iya, kemudian dari TEJ ke UNESA, hanya itu. Lah apa yang diumpan itu kalau hanya itu gitu loh. Jadi ini harus, makanya saya minta rute ini harus jelas itu ya, sehingga apa nanti mau dijalankan kemana, mau dialihkan kemana, ini harus jelas. Jangan hanya angkutan 57 kemudian dibagi terlalu menyebar itu ya, sehingga tidak fokus. Bagaimana angkutan itu bisa sampai ke tepat waktu itu nggak bisa tercapai ya. Akhirnya ngerepek-ngerepek iya terus ngerepek-ngerepek. Jadi sama dengan keinginannya penumpang itu bagaimana mereka naik line itu satu ongkosnya murah, cepat, tepat waktu. Nah kalau hanya sama-sama ya sampainya nggak tepat waktu ya buat apa? Akhirnya naik lagi ke angkutan roda 2 itu ya. Itu. Oke, Pak Iya. Ali, Cali. Oke, Pak. Nggih, ini sedikit memang ada kebingungan dari Pak Sun Haji. Apakah 57 angkutan yang dianggap sebagai nanti feeder itu tadi tidak akan mengambil rute land yang sekarang ini ya hidup segan mati tak mau, sehingga juga pendapatannya mau enggak harus diterima katanya Pak Sun Haji. Atau bagaimana ini sebenarnya? Sudah ada jalurnya yang jelas atau ada pengumpannya? Karena standarnya murah, tepat waktu, dan memang layak. Moga Pak. Oke, terima kasih. Seperti disampaikan tadi sama Pak Dadang sama Pak Sonaji, memang betul Pak, kami sekarang masih melakukan kajian terkait rute mana saja yang menjadi prioritas kami Pak. Kami sampaikan bahwa kami rute feeder ini akan mengumpan tidak hanya ke Surabaya Bis juga, tapi juga ke Transmanggi maupun rencana bis listrik. Jadi ketiga rute trunk tersebut bisa diumpan oleh feeder ini. Dari pemerintah kota juga sudah melakukan sosialisasi bersama dengan Pak Sonaji juga ke beberapa land untuk pengemudi yang terdampak oleh feeder ini kita ajak sebagai pegawai atau supir maupun helpernya dari feeder. Jadi kami memberikan solusi Pak, bagaimana teman-teman pengemudi ini
kita ajak menjadi pegawainya dari pemerintah Kota Surabaya melalui program feeder ini. Mereka selama ini mungkin bekerja, berangkat mungkin bawa modal 50.000, belum tentu juga pulangnya membawa hasil lebih dari 50.000. Mungkin karena sepinya penumpang yang naik di angkot existing. Namun dengan menjadi pegawainya feeder, mereka ada kepastian Pak untuk mendapatkan penghasilan karena tidak ada target untuk jumlah penumpang. Mereka hanya bekerja sesuai dengan SOP maupun SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Oke. Jadi seperti itu Pak. Jadi kami secara terus-menerus melakukan sosialisasi kepada semua pengemudi angkutan umum seperti itu. Jadi kami akan pasti duduk bersama Pak. Tidak akan meninggalkan teman-teman pengemudi angkutan umum yang selama ini sudah melayani masyarakat Kota Surabaya. Ya, oke. Ada sedikit pertanyaan nanti untuk Mas Ali Mustopa, apakah semuanya akan direkrut, berapa persen dari supir LEN itu yang akan terlibat, lalu dia wajibnya sebagai tenaga outsourcing yang disewa setiap tahun atau seperti apa, nanti dijawab. Karena banyak pertanyaan, apakah nanti ini memang efektif? Kalau tadi hanya dianggap bahwa sekian orang dapat penghasilan, tapi sebenarnya sekian orang juga supir LEN yang masih beroperasi belum tentu dapat penghasilan. Ojo pindah channel, tetap dengan acara Gak Cuma Cangkruan. Aku tak nyanyi sih. Hey, young man, Osama. Berkali-kali sopir angkot berjalan-jalan mengitari kota Surabaya. Lakukanlah kita bergoyang dan bernyanyi kita kawan, karena jalanan macet. Marilah isin aku nang jijik rek kadung goyang cici. Cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh karo wong paling ganteng sak Jawa Timur. Rambutnya tambah gayeng, ojo mengos sih. Tetep Maringin arepe takok. Aha. Pak Ali, tadi ada pertanyaan yang seperti itu. Monggo dijawab dulu sebelum nanti Pak Sonaji. Sebenarnya sangat butuh untuk duduk bersama, merumuskan hal ini. Jadi tidak lalu dianggap berapa persen dukungan dari Organda dulu sebelum pemerintah punya konsep-konsep seperti ini. Monggo Pak Ali. Ya Pak, jadi sampaikan tadi ke sama Pak Dadang, memang pemerintah kota ini secara bertahap Pak akan melakukan proses tadi seperti rerouting angkutan umum seperti di daerah-daerah mungkin di Surabaya Barat ini kan perkembangannya luar biasa Pak pesatnya. Sementara angkutan umum yang ada ini rutenya tidak sampai masuk ke perumahan-perumahan. Nah ini kan kita perlu rerouting jalur angkutan umum bisa sampai masuk ke perumahan-perumahan. Karena masyarakat sekarang ini sudah berbeda. Mereka mungkin pinginnya buka pintu sudah ada angkutan umumnya Pak. Nah ini yang kita coba jembatani dengan melakukan angkutan pengumpan ini yang akan bisa mengantar ke angkutan Surabaya Bis maupun Transmanggi. Memang harus bertahap Pak, karena kemampuan anggaran pemerintah daerah hanya bisa melakukan pentahapan, tapi insya Allah kita sudah mempunyai langkah-langkah bagaimana kita mewujudkan angkutan umum yang baik dan bisa terjangkau di seluruh kota Surabaya, seperti itu. Oke. Pak Sonaji, mungkin ada pertanyaan saya sebenarnya sederhana. Mau dikemanakan nanti LEN-LEN itu? Kalau sumpama sampean sudah diajak duduk bersama, apakah masih dipertahankan dengan mode ya Pak ya, mode angkutan lama yang hanya isinya untuk 11 orang, yang sudah kadang-kadang sering ganti ban di tengah jalan lalu macam-macam. Gimana Pak? Jadi sebenarnya untuk menghabiskan LEN itu tidak perlu dihabisi oleh pemerintah. Mereka diam-diam itu sudah habis sendiri Pak, karena penumpang nggak ada. Iya, jadi stres kemudian tidak ada penumpang itu akan habis sendiri. Itu adalah mutu.
Makanya saya juga bingung ketika ada sosialisasi dari pihak di Sub itu bahwa yang akan direkrut menjadi supir feeder itu adalah pemilik, kemudian supir. Nah, supir ini kan ada dua, ada supir tetap, ada supir galatama, galatama atau supir tembak itu ya, bahasanya begitu. Nah, sekarang yang mau kalau misalnya supir cadangan atau supir tetap, mereka nggak punya mobil kan? Kan mobilnya harus diplat hitamkan. Lah, tidak perlu diplat hitamkan, sudah hitam sendiri sudah. Karena kanalnya sudah habis gitu loh. Ini yang ironi dan menyedihkan. Ini kondisi anggota kami. Tetapi begitupun mereka itu adalah orang-orang para pahlawan yang mereka ya dalam transportasi adalah sebuah seorang pahlawan di mana mereka itu sudah banyak mengangkut anak-anak sekolah yang harganya murah sekali gitu loh, sangat murah. Jadi diminta kepada pemerintah untuk merekrut para driver itu untuk menjadi driver di feeder ini. Jangan sampai mereka itu kan ada porsi-porsian, nanti porsinya dari pemerintah sekian, dari DPR sekian. Lah saya kira itu harus diberikan semua kepada para supir, kecuali hal-hal yang teknis, misalnya seperti siut itu ya. Itu kan memang memerlukan tim ahli ya. Jadi yang ahli komputer, ahli apa itu kan anaknya supir angkot tidak bisa gitu kan. Atau supir angkot tidak bisa ngerjakan itu. Itu memang harus diambil dari yang ahli gitu loh. Nah, selain itu harus diserahkan kepada anggota kami sehingga nanti semuanya itu kerja gitu loh. Walaupun ada sistem itu kerjanya hanya 15 hari. Yang 15 hari nganggur. Jadi UMK itu nanti dibagi dua. Jadi 2.150.000 Dibagi dua? Enggak, 4.300.000 kan kalau Surabaya. Dibagi dua menjadi 2.150.000. Kami menerima itu. Karena apa? Karena mencari pekerjaan itu sulit itu, sulit sekali. Jadi alhamdulillah kalau memang pemerintah memang bersungguh-sungguh dan ingin merekrut anggota kami itu para supir, kami sangat mendukung adanya program ini. Tetapi manakala sekali lagi pemerintah itu hanya mendahulukan kepentingan orang lain itu ya, kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan transportasi, kami adalah orang pertama yang akan menolak itu. Pak Dadang, ada problem komunikasi yang menurut saya tidak efektif. Artinya ketika ada feeder, ini sebenarnya lebih solutif daripada sebelumnya. Nah, kan gitu. Dan mereka yang tadi milik dari Organda, ini diberikan sebuah solusi juga, ya jangan lalu dia dibunuh dengan pelan-pelan, dipotong kakinya, setelah itu gak jalan satu, dipotong lagi, kapan-kapan lagi, pokoknya dikongkon ambekan mangan. Sedangkan wis gak duwe tangan, gak duwe sikil. Nah, harusnya seperti apa? Konsep dari pemerintah untuk memberikan solusi kepada transportasi umum layak, tapi tidak mengabaikan para pahlawan transportasi yang sebelumnya. Baik, Pak Cak Pomo. Jadi betul yang disampaikan Pak Ali Mustafa tadi itu memang kita bisa saling kolaborasi dengan tenaga-tenaga yang ada di angkutan umum, utamanya operatornya ya. Jadi pengemudi dan awak pengemudi dan sebagainya. Ini langkah yang perlu kita apresiasi sebetulnya, karena kita kan nggak bisa ditahan-tahan urusan perut ini kan nggak bisa. Itu. Tetapi pemerintah sendiri juga punya konsep dalam hal reformasi angkutan umum sebetulnya. Maka tadi saya katakan ini pasti akan bertahap. Jadi rencana daripada pemerintah kota itu pasti ada. Nanti mungkin bisa juga di-sounding ke Cak Ali Mustafa, bahwa dalam mereformasi angkutan umum itu pemerintah itu bisa membeli, ya, membeli trayek. Bisa juga trayek-trayek yang ada itu dijual ke masyarakat secara bebas. Nah sekarang kalau misalnya sudah dibeli trayek-trayek yang dilalui oleh feeder tadi itu, maka kewajibannya daripada pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus, karena sudah dibeli trayeknya, itu armada yang ada ini masih bisa dimanfaatkan sebetulnya. Toh tenaganya juga sudah direkrut jadi feeder, armadanya yang ada ini bisa dimanfaatkan untuk di tempat-tempat yang tadi yang saya katakan tadi, yang blank spot tadi, area-area pemukiman.
Sehingga tadi yang pemetaan yang Pak Ali Mustafa itu nanti akan kita petakan nanti di Surabaya Barat yang tidak ada angkutan umumnya mulai dari perumahan ke area pendukung. Area pendukung sudah disediakan feedernya tadi. Nah, feedernya sudah berhubungan dengan pusat, dengan utama tadi. Jadi sistem transportasi itu adalah sustainable. Jadi keberlanjutan mulai dari transportasi massal induknya yang bergerak pada jaringan trayek utama harus nyambung ke jaringan trayek cabang yang tadi yang katakan kawasan pendukung tadi sampai ke kawasan pemukiman. Nah ini target idealnya target idealnya seperti itu. Ini langkah yang baik pemerintah pemerintah kota Surabaya ini akan bertahap. Jadi bertahap nanti sekaligus memetakan mana-mana yang belum terlayani angkutan. Dengan adanya potensi punyanya Pak Sonaji tadi, armadanya sekian ini dikemanakan? Jangan khawatir, pasti ada rerouting di tempat-tempat ini. Makanya ini perlu ada komunikasi bareng. Sehingga ada dua hal kemanfaatan. Mereka sudah dibeli, ya, mereka sudah direkrut, armadanya masih bisa dimanfaatkan. Luar biasa. Terima kasih. Pak Dadang sampai mewakili pemerintah kota, jangan khawatir. Sebenarnya wilayah untuk mengatakan jangan khawatir itu Pak Ali Mustafa saja nih sebagai pengamat bablasan. Iya silakan, monggo. Jadi gini, yang disampaikan Pak Dadang betul. Hanya begini Pak, anggota kami itu sebenarnya sudah siap untuk menjadi operator. Jadi silahkan pemerintah itu melakukan lelang itu ya, yang diberikan nanti kepada pengusaha-pengusaha angkutan. Jadi kami itu anggota kami sudah siap Pak, dengan aturan apapun, dengan model apapun siap. Karena itu nanti bukan pribadi, jadi kami itu tidak siap meremajakan mobil karena itu pribadi. Dan tidak ada campur tangan dari pemerintah. Nah, kalau memang ada campur tangan dari pemerintah menjadi sebuah angkutan BTS, kami dari pihak swasta juga siap untuk mengadakan armada. Apalagi lebih yang disampaikan Pak Ali tadi, kemampuan pemerintah juga terbatas kan. Jadi itu berikan saja ke swasta. Kami akan menyiapkan armadanya. Kami akan menyiapkan segala sesuatunya. Mari kita hitung nanti berapa per bulannya itu. Kan ini hanya itu aja. Berarti ada campur tangan pemerintah yang mengatur regulasi, tapi prakteknya adalah swasta yang bertanggung jawab, sehingga ini tidak kongkiren. Pemerintah tidak campur baur kepada mengatur, melaksanakan, tapi hanya mengatur yang melaksanakan begitu. Oke, menarik sekali sebenarnya. Jadi banyak yang bertanya itu. Ya, jangan banyak bertanya, nanti sampean harus jawab. Ini ada pertanyaan banyak ke sampean. Oh iya. Selamat malam, saya Nadif. Saran saya soal feeder menjawab ucapan dari Pak Son Haji, tarifnya harus terintegrasi dengan bus TSS dan SB, serta juga adanya komunikasi yang baik antara pengemudi dan pembuat kebijakan. Lalu ini ada dari Yanuar, dari bidang pemberdayaan masyarakat LSM Maki Jatim. Sebenarnya kriteria program peningkatan sektor perhubungan cuman harusnya lebih sentralistik untuk mengurai seperti penambahan unit bus dan program feeder itu sangat bagus, tapi luar biasa kontradiksi dengan situasi saat ini. Satu variabel khusus adanya gerakan pembatasan naik motor atau mobil. Maki Jatim berharap semuanya by survei dan pemetaan serta feeder yang jelas ini mungkin ya. Jadi kebijakan tidak tumpang tindih dan tidak terkesan sakar BDW. Jangan juga seakan-akan jadi pahlawan dengan menampung sopir lain ke feeder. Kebijakan apa tuh? Gak tahu tuh. Gitu. Nanti semakin banyak kritik yang sebenarnya harus kita jawab. Ojo pindah channel, tetap nang acara Gak Cuma Cangkruan ya. Nyanyi dong. Yo kanca inggi sekempira alera blera banyune sekara amlia numpa prau acarane cangkruan opo Gak Cuma Cangkruan.
Cak Ali Mustafa. Cak. Tidak Pomo. Nggih. Harapan-harapannya ke depan untuk Surabaya punya feeder, kendaraan baru transportasi yang umum, layak dan bebas macet. Mungkin apa yang ingin disampaikan, monggo? Siap. Terima kasih, Cak. Tadi masukan dari Pak Sonhaji, memang saat ini kami sedang mengaji terkait dengan pelaksanaan BD Service Kota Surabaya. Jadi nanti kami akan memberikan kesempatan pihak swasta untuk menyediakan layanan angkutan umum. Kami dari pemerintah Kota Surabaya akan melakukan pembayaran rupiah per kilometer. Namun mereka sebagai operator harus memenuhi syarat pelayanan minimum dan syarat operasional dari angkutan umum. Jika dia tidak memenuhi, maka akan dilakukan penalti atau denda. Dan juga seperti tadi disampaikan, transportasi kita akan terus benahi secara unit, baik itu rute Trans, Surabaya Bis, maupun nanti ada bantuan dari Kementerian Perhubungan, bis listrik akan kita penuhi lagi, termasuk dengan jalur feeder, sehingga diharapkan semua lingkungan di Kota Surabaya bisa terlayani. Dan tidak lupa kami juga sedang mengusahakan integrasi tiket atau pembayaran antara feeder Surabaya Bis maupun Transmanggi, sehingga masyarakat ini bisa sekali perjalanan membayar dengan ongkos yang terjangkau seperti yang disampaikan di Undang-Undang 22 tahun 2009. Oke. Seperti itu. Nggih, matur nuwun Mas Ali Mustafa. Pak Dadang, mungkin apa seharusnya yang menjadi konstruksi bersama yang dibicarakan agar lebih solutif ke depan untuk masyarakat tentang transportasi umum layak dan bebas macet? Monggo. Baik, Cak Pomo. Jadi kita ngerangkum apa yang sudah digariskan sama Pak Ali Mustafa sama pertanyaan dari pemirsa tadi sebetulnya untuk mewujudkan angkutan massal yang ada di koridor utama maupun di pada koridor pendukung feedernya, ini tentunya yang tadi diminta agar peran swasta lebih dikedepankan. Oke, yang menjadi persyaratan utama itu adalah pelayanan, kualitas pelayanan standar kualitas pelayanan minimal. Ya. Nah, di Undang-Undang 22 tahun 2009 tadi diamanakan di pasal 141 dan pasal 198 bahwa memang pemerintah itu ingin mewujudkan pelayanan angkutan umum yang baik. Artinya memenuhi standar kualitas pelayanan. Jadi ada 5 aspek dimensi kualitas pelayanan sebetulnya. Ada tangible responsibility, keandalan, keamanan, dan juga kepedulian. Oke. Nah, ini apakah bisa peran daripada swasta bisa mewujudkan itu? Kalau bisa, why not? Ya. Nah, nanti sebagai pemerintah ini adalah sebagai pengawas saja, ya. Ya memang amanah undang-undangnya itu sementara adalah pemerintah pusat yang mengusahakan atau mewujudkan kualitas pelayanan atau standar kualitas minimal. Oke. Jadi inti sarinya bahwa semuanya bisa saja, kan ini kan alam demokrasi ya. Jadi pihak swasta diberi kebebasan untuk ikut berkontribusi di dalam mewujudkan angkutan publik. Tapi harus ada standar-standar yang harus diikuti karena ini supaya bisa survive dan diminati masyarakat. Oke. Ya. Terima kasih Cak Pomo. Ya, oke. Cak Sonhaji, apa karepe sampean? Nek sumama iki ono feeder iki. Sederhana ya. Jadi yang saya inginkan adalah satu, bagaimana anggota kami itu tidak ditinggalkan. Ya. Itu aja. Yang kedua, ada peran swasta sebagai operator nanti bisa dipertimbangkan oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai operator. Karena apa? Karena swasta kalau dianggap tidak mampu, seperti bis Semanggi itu yang nangani swasta. Jalan baik itu. Ya. Kami sudah menyiapkan armadanya, menyiapkan semuanya. Alhamdulillah baik. Semanggi jalan. Semanggi jalan dan itu terbaik itu se-Indonesia kan itu ya. Nah,
Kalau dikasih kesempatan untuk mengelola feeder dan bukan hanya dikelola semuanya oleh pemerintah gitu ya. Pemerintah ngadakan sendiri, kemudian mengelola sendiri. Ini banyak pertanyaan yang rancu juga ke kami. Jadi mestinya itu pemerintah membuat kebijakan, membuat aturan, tapi yang ngelola itu swasta. Jadi Bisa diadvokasi ada- separuh-separuh dulu lah kalau Nah, dibimbing dulu gini loh polanya sing ngandel. Betul. Matur nuwun, Makasih Mas Haji, ya. matur nuwun Pak Dadang, matur nuwun Pak Ali Mustafa. Konco-konco Jawa Timur memang penting duduk bersama merumuskan apapun pemerintah kota itu menjadi wakil dari masyarakat. Jadi kehadiran pemerintah kota itu mengatur bagaimana dengan teori ekonomi kerakyatan, pemerintah ikut dalam regulasi mengatur, tidak pasrah kepada pasar, tidak pasrah kepada swasta semuanya. Namun harus mengerti aturan ini menjadi komitmen bersama antara pemerintah dan swasta. Karena itu yang dipakai adalah uang dari masyarakat. Sumber daya ekonomi masyarakat itu juga tetap diperhatikan. Muga-muga ngekei manfaat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancene dipikir gak ono karepe, yo ayo padha bingung aja sampe selene. Pancene nyoto yo ayo dibayangke ben organda urip jalan lakune.